Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faizal Hanif, NIM 0521684998. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saya mengerjakan tugas 2 mata kuliah analisis dan visualisasi data. Nah, tugasnya yaitu menggunakan dataset untuk melakukan regresi linear dengan langkah-langkah di bawah ini. Nah, sebelumnya saya sudah download datasetnya. Nah, ini total ada 498 row ya. Di atas hanya ada header pendapatan dan kebahagiaan. Selanjutnya install paket, kemudian load menggunakan fungsi library. Nah, ini kita kopikan saja. Nah, untuk penginstalan package dan loading library seperti ini. Ini ada total 4 package yang terinstall dan di load. Setelah kita menginstal package dan juga library-nya, langkah selanjutnya kita menuju ke soalnya, yaitu yang pertama menggunakan histogram untuk cek variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Sebelum kita ke histogramnya, kita perlu mendeklarasikan dulu si file dataset kita sesuai dengan lokasi atau direktori tempat kita menyimpan filenya. Nah, tadi saya sedikit ada kendala untuk memanggil filenya karena salah nama filenya. Nah, di sini sudah terpanggil ya untuk file CSV-nya, yaitu bisa dilihat di environment. Ini udah ada data. Nah, ini adalah dari data pendapatan. Kemudian kita tampilkan. Nah, ini adalah datanya. Kemudian kita akan membuat histogramnya. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini artinya rata-rata tingkat kebahagiaan dari responden itu ada di sekitar angka 2-5 ya. Nah, ini ada yang frekuensinya rendah, itu tingkat kebahagiaannya juga nggak sebanyak di frekuensi tingkat kebahagiaan 2-5 ini. Nah, untuk puncaknya yaitu ada di tingkat kebahagiaan 4. Kemudian yang disusul yang tingkat kebahagiaannya 2, kemudian yang 5. Nah, overall tingkat kebahagiaannya yaitu berkisar antara 2-5 untuk semua responden. Dari histogram ini bisa kita lihat bahwa mayoritas responden itu berada pada tingkat kebahagiaan 2-5. Nah, ini pemuncak histogram kebahagiaannya ada di sekitaran yang tengah ini, 2-5. Artinya responden cenderung tingkat kebahagiaannya itu sedang menuju ke atas ya, sedang ke atas gitu. Soalnya ada juga yang tingkat kebahagiaannya rendah, itu enggak sebanyak yang tingkat kebahagiaannya 2-5 ini. Begitu pula juga yang tingkat kebahagiaannya itu tinggi gitu, lebih tinggi dari rata-rata. Itu juga enggak sebanyak kurva yang di tengah ini. Kemudian selanjutnya untuk yang B, gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan hasil grafik tersebut. Berarti untuk soal B atau nomor 2 ini kita akan gunakan scatter plot ya. Nah, untuk scatter plot, untuk caranya kita membuat fungsi plot untuk membuat scatter plotnya, yaitu mengambil data pendapatan, data kebahagiaan, terus habis itu main untuk judulnya xlab, ylab, pendapatan, dan juga kebahagiaan. Colornya light blue, kemudian plot karakter 19 yang umum kita gunakan. API line ini untuk membuat si garisnya, garis si grafik. Nah, kemudian hubungan pendapatan dan kebahagiaan ini kita bisa melihat bahwa semakin tinggi tingkat pendapatannya, semakin tinggi kebahagiaan yang didapatkan oleh responden juga. Nah, ini bisa dilihat dengan bantuan garis ini cenderung memiliki hubungan dari kiri bawah sampai kanan atas, yaitu hubungan positif. Nah, maka pendapatan responden semakin tinggi, kebahagiaan responden juga akan ikut semakin tinggi. Kemudian selanjutnya yaitu poin C, lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi linear tersebut.
Jadi untuk penjelasan dari regresi linear ini, itu sebenarnya hampir mirip dengan scatter plot ini, yaitu semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi kebahagiaannya juga ya. Kemudian kalau dilihat dari pendapatan, variabel pendapatan dan juga p-value ini menandakan bahwa ini memiliki pengaruh yang lumayan signifikan. Nah, kemudian ini untuk R square 0,7452 ini artinya secara statistik ini bisa menjelaskan 74%, kurang lebih 74% untuk variasi kebahagiaan responden. Mohon maaf sebelumnya saya lanjutkan video ini di sesi lain karena kemarin itu saya sudah record tapi ternyata suaranya ke-mute ya. Jadi sekarang ini saya akan menjelaskan saja karena saya sudah buat kode R-nya itu terkait yang nomor D, yaitu kita akan nomor D gunakan perintah plot untuk mengecek homoskedastisitas dan interpretasikannya juga. Nah, untuk mengecek homoskedastisitasnya itu kita pakai var, itu untuk parameter, kemudian kita plot dengan variabel model yang kita buat di nomor-nomor sebelumnya tadi. Nah, ini dari grafik ini itu bisa dilihat kalau misalnya residual versus fit dan juga scale location ini itu kan pola persebarannya itu tidak menunjukkan pola apapun gitu. Ini juga yang scale location itu tidak menunjukkan pola apapun. Nah, ini tuh menunjukkan kalau misalnya varian residual ini tuh konstan di seluruh nilai prediksi. Nah, maka asumsi homoskedastisitasnya itu untuk model ini, model regresi ini tuh terpenuhi. Nah, kemudian nomor 5 atau E, visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah plot data point, kemudian garis regresi linear, persamaan untuk garis linear, dan judul label yang sesuai untuk sumbu X dan Y. Nah, ini saya kemarin buat itu mas dengan ini var, kemudian kita plot menggunakan berdasarkan data pendapatan dan data kebahagiaan. Kemudian untuk X lab dan Y lab-nya itu kan yang label itu tadi itu pendapatan dan kebahagiaan, kita pakai color light blue, terus buat karakter nomor 19 bisa kita gunakan yang titik-titik itu. Kemudian AB line model, nah ini tuh untuk memberi garis regresi linear tadi yang perintah C kayaknya tadi, perintah nomor 3 atau C. Nah, terus kemudian persamaan linearnya itu saya pakai yang EQ based ini, dan juga Y sama dengan round koefisien model dan seterusnya ini. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Ini untuk koefisien model. Kemudian EQ ini untuk persamaan linear tadi, itu kita punya persamaan Y sama dengan 0,209 plus 0,712X. Nah, kemudian R2-nya itu ini kita pakai summary model yang sebelumnya ya, dari nomor sebelumnya. Nah, kemudian untuk grafiknya, untuk plotnya itu seperti ini. Pengaruh pendapatan terhadap kebahagiaan, yaitu semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi juga tingkat kebahagiaan, yang menandakan bahwa pendapatan dan kebahagiaan ini memiliki hubungan positif. Saya rasa seperti itu. Mohon maaf jika banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.